lagi? Bagus, Bu. Baik, nggih. Mudah-mudahan jelas saja, Bapak Ibu. Iya. eh, Alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul di acara sosialisasi panduan penelitian dana PNBP Universitas Lambung Mangkurat tahun 2025. Acara ini bertujuan untuk mensosialisasikan, memperkenalkan program dana hibah internal tahun 2025 yang dikelola oleh LPPM. Em, Diharapkan dapat meningkatkan kualitas serta eh, inovasi di kalangan sivitas akademika. Dalam acara ini kita akan mendengarkan penjelasan dari PAC penelitian di dari LPPM dan sambutan dari Pak Kepala serta sedikit review dari hasil penelitian tahun 2024 dan tujuan penelitian di tahun 2025. Terima kasih kami sampaikan atas partisipasi Bapak Ibu hari ini di acara sosialisasi panduan penelitian dana PNBP Universitas Lambung Mangkurat tahun 2025. Baik, untuk acara berikutnya mungkin kita minta sambutan dari Pak Kepala serta membuka acara ini dan paparan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dana internal tahun 2024 dan rencana di tahun 2025. Kepada Prof. Sunardi dipersilahkan untuk memberikan sambutan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yuselena. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih sudah berhadir pada hari ini terkait dengan sosialisasi panduan ataupun sosialisasi terkait dengan penelitian dana internal Universitas Lambung Mangkurat untuk tahun 2025 ini yang akan disampaikan nanti oleh Profesor Irianti Nata selaku PIC penelitian dan juga Bu Mustikawati. Terkait dengan skim penelitian yang akan kita laksanakan pada tahun ini, memang kita berharap bisa seawal mungkin ya Bapak dan Ibu, bisa seawal mungkin agar luaran juga bisa tercapai di akhir tahun. Jadi harapannya setelah ini Bapak Ibu bisa bersiap untuk menyiapkan proposal yang akan disubmit untuk hibah internal Universitas Lambung Mangkurat dan rencananya nanti Februari kita sudah tahu dan paling lambat Maret ataupun Maret sudah bisa melaksanakan penelitian sehingga waktu 1 tahun bisa lebih efektif karena kita juga masih menunggu yang dari Bima dan hibah kompetitif lain. Mohon izin untuk share screen terkait dengan capaian penelitian dari dana hibah internal ULM pada tahun 2024 dan rencana untuk hibah penelitian internal tahun 2025 lagi. Dan mudah-mudahan harapan kita semua target bisa meningkat, terutama capaian dan keluaran. Karena Alhamdulillah kalau berdasarkan laporan dari Sinta dan lain-lain kinerja kita juga relatif baik, terutama terima kasih kepada Bapak Ibu Fakultas yang telah input data, terutama data-data penelitian dan pengabdian masyarakat yang selama ini tercerai-berai kemana-mana sehingga tidak terinput di Sinta, tapi tahun 2024 kemarin sebagian besar data bisa kita input di Sinta di akun masing-masing sehingga bisa meningkatkan capaian ataupun kinerja penelitian kita. Mudah-mudahan nanti juga di tahun 2025 mohon kerjasama dari Bapak Ibu yang ada di fakultas untuk selalu mengupdate juga
penelitian dan juga pengabdian dalam bentuk laporan terutama, karena itu harus diinput secara manual sehingga kinerja penelitian juga bisa terrekord dengan baik. Seperti kita ketahui Bapak dan Ibu bahwa ULM kita memiliki beberapa bidang unggulan sesuai dengan RIP yang masih berlaku. Yang tahun ini juga akan kita perbarui. Beberapa bidang keunggulan itu adalah kemandirian dan ketahanan pangan serta kesehatan. Ini yang mungkin akan diteruskan karena terkait dengan program kerja Pak Presiden Prabowo adalah ke penguatan dan ketahanan pangan. Kemudian ketahanan energi, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, pendidikan dan seni, teknologi informasi dan komunikasi, serta sosial humaniora. Dari beberapa bidang yang menjadi unggulan sesuai dengan rencana induk penelitian yang saat ini masih berlaku, ketika kita sinkronkan dengan capaian publikasi, terutama yang terindeks Scopus, ternyata datanya seperti ini, Bapak dan Ibu. Ini bidang unggulan kita, kemudian ini adalah tren publikasi kita berdasarkan subjek, tidak berdasarkan program studi, tapi berdasarkan subjek. Terutama yang masih didominasi, yang paling besar untuk publikasi Scopus adalah bidang ilmu lingkungan. Meskipun ilmu lingkungan ini memang sangat general dalam arti berbagai prodi, baik itu MIPA, teknik pertanian, banyak yang riset-risetnya atau publikasinya terkait dengan lingkungan sehingga oleh Scopus, database Scopus dikelompokkan dalam eh, environmental science. Kemudian bidang kesehatan ini didominasi oleh kawan-kawan dari kimia, kemudian farmasi dan kedokteran ini menempati peringkat kedua dari jumlah publikasi kita. Kemudian social science ini cukup eh, luas juga dan diikuti oleh beberapa bidang di bawahnya. Tapi ada yang cukup besar 25,7 ini adalah ternyata others. Jadi memang yang belum terkelompokkan ke dalam bidang-bidang yang ada di Scopus. Mungkin itu salah satu kelemahan kita ketika memasukkan keyword atau kata kunci dalam publikasi kita. Ketika tidak mengarah ke sini, maka dimasukkan ke dalam bidang yang lainnya. Kemudian sesuai juga dengan visi ULM bahwa riset kita harus mendukung pembangunan lahan basah, terutama pembangunan lahan basah yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan program pembangunan berkelanjutan, tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, maka memang harapannya riset-riset kita selain mengembangkan lahan basah, itu juga terkait dengan SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Dari 17 bidang SDGs, harapannya semua publikasi dan riset kita mengacu ataupun mendorong salah satu dari 17 program SDGs itu, baik itu yang tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, ataupun yang lain. Jadi kata kunci juga kalau bisa mengarah ke bidang atau 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ini Bapak dan Ibu. Karena ini juga sesuai dengan program Pak Rektor, kita mulai tahun kemarin sudah masuk ke dalam UI Green Metric, di mana di UI Green Metric ataupun nanti rankingisasi kampus berkelanjutan, salah satu yang dinilai adalah riset-riset yang terkait dengan SDGs. Dan ternyata mulai tahun 2023, semua riset ataupun publikasi yang terindeks Scopus juga akan dikelompokkan pada SDGs. Jadi ada eh, menu baru yaitu Sustainable Development Goals mulai dari 2023 yang mengelompokkan riset-riset kita termasuk ke SDGs yang nomor berapa. Jadi kalau tidak mendukung itu, maka tidak akan dikelompokkan dan itu akan berpengaruh terhadap capaian sustainability kampus kita, terutama dalam hal riset. Ini data ULM tahun 2020, akhir 2024 kemarin ada 2.441 dokumen, di mana sebagian besar dari 2.441 dokumen ini sebagian besar memang sudah mendukung SDGs, baik SDGs 1 sampai 17. Jadi harapannya semua riset kita nanti
atau publikasi kita bisa kita masukkan ataupun mendukung salah satu SDGs ini. Ini beberapa yang ada di data Universitas Lambung Mangkurat yang cukup kuat ataupun cukup banyak ada di Partnership for the Goal dan Good Health and Well-being. Namun beberapa SDGs yang masih lemah, misalnya no poverty, kemudian kesetaraan gender, ini memang masih relatif sangat sedikit publikasi kita yang terkait dengan ini. Padahal terkait dengan kemiskinan, mungkin lahan basah ataupun pangan itu juga sangat berkaitan dan menjadi kajian yang menarik, terutama Bapak Ibu yang dari ilmu-ilmu sosial. Ini gambaran eh, publikasi kita terkait dengan SDGs. Jadi ini beberapa publikasi SDGs yang angkanya atau jumlahnya cukup bagus. SDGs 3, 4, 6, dan 7. Good health and well-being, dalam hal pendidikan, kualitas pendidikan, Oh, clean water and sanitation, dan affordable and clean energy. Ini peran Bapak Ibu yang sudah relatif banyak publikasi-publikasi yang terkait dengan SDGs 3, 4, 6, dan 7. Namun yang masih perlu dioptimalkan adalah SDGs 1, 5, dan 10 yang jumlah publikasinya relatif masih perlu ditingkatkan. Ini harapan kita riset-riset yang bisa mendorong SDGs 1, 5, dan 10 ini bisa ditingkatkan tahun ini sehingga jumlahnya meningkat. Untuk laporan penelitian internal PDWM, ini adalah sebaran data PDWM tahun 2024 berdasarkan fakultas, jumlah proposal berdasarkan fakultas. Ini paling tinggi adalah Fakultas Kedokteran, kemudian disusul oleh FKIK, kemudian Teknik, Pertanian, MIPA, dan yang paling kecil adalah Hukum. Mungkin ini kaitannya juga dengan jumlah dosen yang ada di fakultas tersebut. Sedangkan untuk sebaran penelitian kompetitif, ini datanya agak berbeda dengan yang wajib tadi, karena ini berdasarkan hibah jumlah judul penelitian kompetitif yang didanai dari beberapa skim yang lalu, di mana yang eh, fakultas dengan jumlah penelitian kompetitif internal tertinggi diraih oleh Fakultas Teknik, kemudian disusul oleh Fakultas MIPA, kemudian FKIP. Dan di sini dari Fakultas Kedokteran Gigi, kemarin tidak ada yang kompetitifnya. Kemudian Fakultas Hukum hanya 1, FISIP hanya 2. Jadi mohon dari Bapak Ibu fakultas-fakultas yang untuk penelitian kompetitifnya masih kurang, tahun ini bisa kita tingkatkan. Karena itu juga akan menyangkut dengan akreditasi prodi dan juga Sinta di prodi masing-masing. Ini sebaran PDWA tahun 2024, kalau ini juga berbase dari jumlah dosen. Jadi memang didominasi oleh FKIP dengan jumlah dosen yang memang paling banyak. Kemudian FKIK, Teknik Pertanian, sama dengan PDWM yang tadi. Kemudian ini laporan kami untuk pendanaan penelitian internal yang dikelola oleh LPPM pada tahun 2023 sebesar 15 miliar lebih. Kemudian 2024 kemarin meningkat 16,3, hampir 16,3 miliar untuk penelitian kompetitif dan juga wajib. Dan untuk 2025, karena ada kebijakan bahwa PDWM dikelola oleh fakultas, maka untuk hibah kompetitif yang dikucurkan atau ditargetkan dari pimpinan atau universitas adalah sebesar 8,2 miliar. Jadi ini dana 8,2 miliar ini yang akan dikompetisikan Bapak dan Ibu untuk hibah kompetitif ULM. Untuk skim-skim dan juga
Jadi untuk pengabdian tahun 2023 sekitar 4,3, 2024 turun menjadi 2,3, kemudian tahun 2025 ini dikelola oleh fakultas masing-masing. Untuk detail bagaimana mekanismenya nanti akan ada waktunya tersendiri. Jadi kita masih berkoordinasi antara fakultas, LPPM dan juga rektorat terkait dengan PDWM dan PDWA. Namun untuk yang dana yang dikelola oleh LPPM untuk yang kompetitif hari ini akan kita dengarkan paparan terkait dengan mekanisme, sekaligus juga kita sudah mengembangkan sistem Dasiku yang baru, kita kembangkan sehingga mirip dengan Bima. Mudah-mudahan sampai kemarin masih terkendala server, mudah-mudahan sebelum Februari habis sudah bisa menggunakan sistem yang baru. Dari situ nanti luaran, kemudian capaian, progress report, laporan kemajuan akan bisa terpantau semua, termasuk juga nanti akan bisa diakses oleh pimpinan unit kerja masing-masing. Jadi harapannya ketika fakultas atau prodi mau menarik data penelitian karena keperluan akreditasi, nanti pimpinan fakultas bisa menarik data dari akun admin yang bersangkutan. Jadi tidak semuanya kita usahakan sistem online. Nanti dari MIPA akan ada yang bisa menarik data penelitian-penelitian dari MIPA, dari teknik, dari FKIP. Jadi alhamdulillah kita sudah mengembangkan sistem tersebut, tinggal menunggu server sebenarnya. Mudah-mudahan harapan kami tahun ini juga bisa kita gunakan, karena ya kita persis mengadopsi seperti Bima. Jadi harapannya itu juga bisa langsung tersinkron dengan sister ataupun dengan akun Sinta masing-masing. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu untuk sekedar pengantar laporan kami dari LPPM dan juga rencana kegiatan penelitian yang diamanahkan oleh pimpinan kepada lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Memang ada perubahan, tapi perubahan itu tidak akan mempengaruhi banyak hal. Mudah-mudahan bisa lebih baik dan bisa mensinkronkan, karena keterbatasan kami juga Bapak dan Ibu terkait dengan sumber daya di LPPM yang terbatas. Tahun kemarin ada sekitar mungkin 700 kontrak yang dikelola oleh LPPM terkait dengan PDWM dan PDWA, sehingga terus terang kita juga banyak dikomplain karena mungkin keterlambatan dan lain-lain. Mudah-mudahan dengan dikembalikan ke fakultas untuk PDWM dan PDWA semuanya bisa lebih cepat. Itu karena yang kita kelola juga lebih spesifik ke arah penelitian kompetitif. Dan biasanya bulan-bulan seperti ini juga sudah akan ada pengumuman dari Bima. Silakan Bapak Ibu juga bersiap, terutama yang dosen-dosen muda terkait dengan hibah dosen pemula. Kita sepertinya bisa eligible untuk mengusul, kemudian GRS juga disiapkan Bapak Ibu ataupun RIM dari BRIN, silakan. Kita nanti akan mengadakan coaching juga, baik untuk GRS, RIM, ataupun BIMA, kita akan mengadakan coaching klinik penelitian. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya proposal dan masih terkendala kemarin ditolak atau yang lain, nanti kita akan sediakan coaching klinik sehingga tahun ini capaian untuk penelitian ataupun pengabdian dana eksternal bisa kita tingkatkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Sunardi, SSIMNC, PhD yang telah menyampaikan paparan tentang dana hibah penelitian pengabdian kepada masyarakat tahun 2024 serta rencana untuk penelitian tahun 2025.
Berikutnya kita masuk acara inti, yaitu paparan panduan penelitian dana PNBP ULM tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Profesor Insinyur Irianti Fathia Sarinata, STMP, PhD, IPM. Kepada Ibu, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Yuslanawati. Suara saya cukup terdengar, Bapak Ibu? Terdengar Ibu Ya. jelas. Oke, baik. Saya izin share dulu. Baik, terlihat ya, Bapak Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu sekalian. Hari ini saya mewakili, saya berdua dari PIC Penelitian Kompetitif, saya Irianti Fatih Sarinata dan Ibu Dr. Mustikawati eh, diminta untuk mensosialisasikan panduan penelitian dana PNBP Universitas Lambung Mangkurat tahun 2025. Jadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Sunardi tadi, ada beberapa penyesuaian yang harus kita lakukan ataupun evaluasi yang kita dapatkan dari tahun lalu untuk bisa menerapkan di tahun ini. Jadi tadi ada beberapa poin eh, yang harus kita tekankan, misalnya keterlibatan dari fakultas yang belum ada. Nah, itu kita coba untuk memfasilitasi di tahun ini dengan cara beberapa perubahan pada panduan ini. Sebenarnya ini tidak begitu banyak berubah, Bapak Ibu, sehingga nanti yang poin berwarna biru itu perubahannya. Jadi kalau kita merefer dengan panduan yang sudah ada, hampir sama. Jadi nanti kita juga akan launching yang baru setelah adanya perubahan yang baru ini. Karena penyesuaian terutama dana tadi ya Bapak Ibu, karena LPPM kurang lebih separuh dari tahun lalu. Sehingga ini akan mempengaruhi kinerja dari penelitian kompetitif, baik jumlah, kemudian juga satuannya. Sehingga itu akan disesuaikan kemudian. Nah, tujuan panduan ini sama Bapak Ibu untuk membantu peneliti terkait dengan teknis penelitian. Jadi semua akan dijelaskan nanti bagaimana Bapak Ibu mulai eh, mendaftar, kemudian pengelolaan aspek administrasi, keuangan dan seterusnya sampai nanti luaran. Nah, kemudian ini juga sebagai acuan untuk memberi arahan kepada bagian keuangan dari universitas. Sebentar. Universitas untuk bisa mengacu berapa besaran yang diterima, kemudian tahap 1 berapa, tahap 2 berapa. Dan yang ketiga, memberi arahan kepada LPPM sebagai lembaga penyelenggara penelitian, terutama dalam pengadministrasian hasil penelitian. Tadi Pak Kepala bilang bahwa eh, sangat sulit kita untuk bisa, terutama untuk akreditasi gitu, kalau tidak terintegrasi antara satu fakultas dengan LPPM. Karena mungkin saja seharusnya kita banyak, tapi di situ tidak tercover. Nah, dengan adanya sistem terintegrasi ini, diharapkan kita bisa dapat mengcover semua yang dilakukan, baik offline maupun online, serta pemantauan dan evaluasi dari penelitian tersebut. Oke, sebentar. Sebentar kok macet. Oke, dari penelitian yang akan dilaksanakan tetap 7 subbab tema penelitian yang mengacu pada RIP Universitas Lambung Mangkurat yang tadi sudah juga disebutkan bisa berkembang dengan beberapa poin yang disubkan ke SDGs. Sehingga berdasarkan RIP ini masih tetap Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu dengan keahlian masing-masing sudah bisa menempatkan diri bidang keahliannya di mana sesuai dengan 7 sub tema penelitian. Nah, dalam program penelitian kompetitif ini, ketentuan umum program penelitian ini yang pertama adalah tim pengusul penelitian. Nah, jadi yang berhak menjadi ketua maupun anggota dari penelitian, Bapak Ibu, itu adalah dosen ULM yang mempunyai NIDN atau NU
NU PTK, dan ID Sinta. Nah, ini wajib. Kemudian anggota tim peneliti adalah dosen yang mempunyai NIDN juga, kemudian NIDK atau NUPTK yang memiliki ID Sinta, dan mahasiswa yang memiliki NIM yang berstatus aktif di PD Dikti. Dan masyarakat umum yang memiliki nomor identitas, NIK atau paspor. Mengapa masuk masyarakat umum? Karena ada beberapa skema penelitian yang melibatkan pihak luar, sehingga ini perlu kita memastikan bahwa penelitian ini mempunyai legalitas ataupun formal yang terikot. Nah, kemudian yang ketiga, ketua dan anggota tim peneliti dosen berstatus aktif di PD Dikti dan tidak sedang belajar atau sabbatical leave. Status lainnya mengindikasi bahwa dosen tersebut sedang tidak aktif mengajar di ULM. Nah, mungkin nanti bisa terpantau dari BKD dan sebagainya. Kalau tidak, maka tidak berhak untuk mengikuti penelitian ini. Dan usulan tetap dilakukan melalui Dasiku. Nah, di sini sama seperti tahun lalu, cuma nanti ada versi terbaru, Bapak Ibu, mirip seperti Bima, sehingga kita tidak ada lagi nanti lembar pengesahan, kemudian cover, dan sebagainya. Jadi langsung nanti diupload, dikompilasi pada sistem. Dan setiap anggota dosen dapat mengusulkan 2 usulan penelitian kompetitif sebagai ketua dan anggota atau 2 sebagai anggota. Nah, perbedaan dari tahun yang lalu bahwa tahun lalu kita hanya 1, boleh ketua atau anggota, atau 2 anggota. Nah, ini baru Bapak Ibu, jadi 2 usulan boleh diusulkan sebagai ketua dan anggota atau 2 sebagai anggota. Nah, kemudian apabila penelitian dihentikan di sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti, misalnya nanti ditemukan dalam satu kasus, misalnya pendanaan yang ganda, itu tidak diperkenankan untuk mengusulkan penelitian dan sumbernya selama 1 tahun ke depan. Nah, ini biasanya misalnya nanti Bapak Ibu mengajukan di kompetitif ini 1 judul A. Kemudian mungkin dalam waktu dekat di DRTPM akan juga mengeluarkan pengumuman dan itu di-apply juga. Nah, ini kalau dua-duanya dapat maka salah satu harus ditinggal Bapak Ibu. Jadi tidak boleh dua-duanya digunakan menjadi double funding. Nah, kemudian yang berlanjutnya LPPN diwajibkan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi nanti dalam bentuk monep atas semua kegiatan yang mengacu pada sistem penjaminan mutu yang berlaku. Lalu ketua peneliti pada penelitian yang memiliki tanggungan luaran wajib sesuai dengan skema, maka tidak dapat mengajukan usulan baru sebagai ketua dan tetap wajib melunasi tanggungannya paling lambat 1 tahun setelah pelaksanaan penelitian. Nah, jadi misalnya di tahun kemarin 2023 ditunggu sampai tahun ini 31 Desember. Kalau memang belum publish sampai 31 Desember, maka nanti tahun 2025 sebagai ketua Bapak Ibu tidak bisa mengusulkan. Jadi harus dilunasi dulu utang luaran yang di tahun 2023. Kemudian tentang pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada SBM dan SBK seperti biasanya. Nah, yang baru lagi adalah Bapak Ibu ketua peneliti wajib bertindak sebagai penulis pertama, kalau sebelumnya sebagai penulis korespondensi. Nah, ini coba diubah dengan penulis pertama. Kemudian dalam semua luaran penelitian publikasi dan wajib mencantumkan nama Universitas Lambung Mangkurat sebagai pemberi dana beserta tahun pendanaannya pada setiap bentuk luaran penelitian, baik berupa publikasi ilmiah, makalah, maupun poster dan sebagainya dalam bentuk ucapan terima kasih ataupun acknowledgement. Nah, ini ada di lampiran 1 pada panduan nanti contohnya. Nah, karena penelitian kita juga mendukung MBKM, maka di sini mengacu pada pembelajaran khususnya bagi penelitian mahasiswa. Karena itu di penelitian kompetitif ini melibatkan maksimal 2 mahasiswa dengan berstatus aktif. Nah, setiap urusan penelitian harus melibatkan 2 orang mahasiswa S1, S2 atau S3 ataupun profesi sebagai target IKU dari perguruan tinggi. Jadi diutamakan untuk mahasiswa semester akhir untuk membantu mahasiswa dalam mempercepat proses penyelesaian tugas akhir atau skripsi yang dilakukan. Nah, dosen yang dalam tahun yang sama dapat mengusulkan skim penelitian yang dibiayai oleh PNBP ULM
Di saat bersamaan juga dapat mengusulkan skim penelitian di RTPM atau BRIN dan lainnya, asalkan judul penelitiannya berbeda, sehingga tidak terjadi pendanaan yang ganda atau double funding. Mohon maaf Bapak Ibu, walaupun judul berbeda, misalnya dibuat berbeda, tapi nanti isinya itu sama. Nah, mungkin jangan tidak seperti itu, karena pernah ditemukan ada seperti itu, hanya judul berbeda, karena mengacu ini judul yang berbeda, tapi isinya ternyata sama. Nah, itu perlu diperhatikan, sehingga kita bisa berlaku bijak dan profesional. Kalau memang kita mau masukkan di PNBP yang ini, kemudian di RTPM yang ini, BRIN yang ini, sehingga kalaupun bercabang 3 nanti ada koordinasi dari tim work dari Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak ditemukan double funding seperti ini. Kemudian perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian di luar dari dana penelitian yang dari LM untuk operasional manajemen, kemungkinan peningkatan kapasitas peneliti, lalu insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual yang dikelola oleh PPJP. Nah, jadi prosesnya di awal Bapak Ibu nanti ada pengumuman, kemudian pengusulan, lalu ada penyeleksian, lalu ada penetapan pemenang atau penerima hibah, lalu pelaksanaan, ada pemantauan, kemudian ada pelaporan dan penilaian luaran. Nah, biasanya dilakukan di akhir tahun. Selanjutnya, tahap penyeleksian. Jadi semua nanti diupload di Dasiku seperti yang sebelumnya. Kemudian penilaian proposal skim kompetitif ini dilakukan oleh penilai atau reviewer internal sebanyak 2 orang. Nah, jadi skemanya nanti 2 orang reviewer akan menilai proposal Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau terjadi kesenjangan skor, maka dan dilakukan penilai ketiga. Nah, jadi kemudian juga yang menjadi masalah kemarin adalah reviewer internal dari bidang sosial humaniora itu sangat sedikit, sehingga nanti mungkin kebijakan dari RPPM untuk bisa merekrut baru, karena sosum ini bisa mengakomodir beberapa reviewer karena hanya 2 atau 3 orang begitu, tidak banyak. Dan kadang dari eksakta harus mereview dari bagian saintek. Nah, itu mungkin agak sedikit kurang relevan. Tapi kalau secara substansi itu sesuai dengan kaidahnya, maka bisa saja kita nilai. Tapi untuk memberikan informasi yang sesuai bidang begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini ada 2 seleksi. Yang pertama adalah administratif. Kesesuaian penulisan proposal serta pelengkapan dokumen dengan kaidah dan ketentuan ditetapkan dalam panduan. Hasil seleksi administrasi akan menjadi dasar penetapan di tahap seleksi substansi. Jadi yang pertama dilakukan seleksi administratif. Kalau Bapak Ibu proposalnya tidak lolos, maka tidak akan lanjut ke substansi. Karena itu, yang administratif kita sama melakukan konsekuensi ataupun ketentuan seperti BIMA, sehingga jumlah kata, kemudian tata penulisan, misalnya kata kunci hanya 5, gitu ya. Kemudian penulisan style referensi itu harus sesuai dengan template proposal. Nanti template proposal akan ada di Dasiku, nanti tinggal di-download, dan sama seperti tahun kemarin. Nah, jadi itu sangat diperhatikan. Jadi yang pertama adalah administrasi yang harus lolos dulu, baru bisa maju ke substansi. Nah, substansi ini penilaian kelayakan isi proposal sesuai dengan kaidah pelaksanaan program penelitian, kemudian penelitian sesuai kelayakan dengan RAB, anggaran biaya, dan kriteria penilaian mengacu pada kriteria seleksi yang ditetapkan dalam panduan penelitian. Nah, bagaimana penyeleksian itu dinilai? Bapak Ibu nanti bisa melihat di lampiran 2, penilaian administrasi, dan lampiran 3, indikator penilaian substansi proposal penelitian. Kuncinya Bapak Ibu sesuaikan saja di sana, kalau tidak ada miss dan sebagainya, insya Allah ini akan lulus administrasi dan substansi. Tinggal nanti konten atau isinya saja nanti yang harus bersaing, karena ini penelitian kompetitif, nanti disitulah akan ditentukan nilainya akan berapa. Sehingga ini acuan dasar untuk bisa lolos administrasi. Nah, tahapan penetapan usulan yang layak didanai ditentukan oleh LPPM ULM berdasarkan hasil seleksi oleh reviewer. Jadi bukan reviewer yang menentukan Bapak Ibu lolos untuk didanai.
Nanti reviewer hanya bertugas sebagai menilai, lalu nanti akan di-plotting. Kalau ada yang berbeda skor terlalu jauh, dilakukan reviewer ketiga untuk melakukan penilaian, baru nanti dilakukan penetapan. Nah, besaran dana penelitian yang ditetapkan merupakan kebijakan LPPM dengan mempertimbangkan rekomendasi reviewer dan ketersediaan anggaran. Nah, hasil penetapan diumumkan secara resmi melalui laman LPPM. Selanjutnya pelaksanaan, seperti biasa nanti ada penandatangan kontrak dan pencairan dana program penelitian dilakukan sesuai dengan pengelolaan keuangan ULM. Nah, kemudian setelah proses penandatangan kontrak, maka diwajibkan melakukan revisi proposal. Nanti di RAB, biasanya revisi yang disetujui berapa, Bapak Ibu harus mengupload ulang revisi proposal yang ada. Lalu setelah diupload, baru nanti pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kontrak pendanaan. Nah, kemudian setelah berjalan, nanti ada pelaporan kemajuan. Nanti pelaksanaan kegiatan 80% dari program penelitian. Artinya nanti tahap 1 juga akan diberikan 80% dari total dana Bapak Ibu yang disetujui. Sehingga nanti pada laporan kemajuan itu akan melaporkan kemajuan luaran penelitian, kemudian menggugah surat TB 80% dan SPC, lalu mengisi catatan harian kegiatan. Nah, selain itu nanti akan ada evaluasi, melaksanakan pemantauan monitoring dan evaluasi diseminasi hasil penelitian seminar internasional atau nasional bahasa yang dilaksanakan oleh LPPM. Nah, ini nanti ketentuan untuk PDWN PDWA masih belum tahu ya, Bapak nanti menyusul. Kalau kompetitif nanti seminar internasional. Kemudian pemantauan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh minimal 1 orang reviewer yang ditunjuk oleh perguruan tinggi dan ditetapkan melalui surat keputusan rektor untuk setiap judul penelitian. Nah, acuan indikator penilaian pemantauan monitoring ada pada lampiran 4 di panduan. Selanjutnya untuk laporan akhir, kita pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan nanti 100%. Ditulis, dilakukan peneliti skema pendanaan setiap tahun yang masih di tahun berjalan. Kemudian ketua tim peneliti akan mengunggah lagi di Dasiku, melaporkan luaran penelitian pada laporan akhir tahun, mengunggah surat pertanggungjawaban belanja SPT 100% dan SPJ, mengisi catatan harian dan pelaksanaan kegiatan. Nah, lalu evaluasi berkelanjutan. Nah, di sini nanti akan ditentukan contohnya tahun 2024 kemarin, apakah ada misalnya grup penelitian yang masih belum mengunggah laporan. Nah, ini adalah tahap evaluasi. Nah, ini untuk penelitian terhadap laporan akhir tahun program, skema penelitian pendanaan tiap tahun yang bertujuan untuk menentukan keberlanjutan pengusul pada tahun berikutnya. Pelaksanaan evaluasi berkelanjutan setiap penelitian dilaksanakan oleh PPM dengan menunjuk komite atau penilai reviewer. Pemenuhan luaran penelitian diakomodir hingga 31 Desember tahun setelah pendanaan. Nah, jika belum tercapai, maka tidak dapat mengikuti skim penelitian pada tahun berikutnya sampai luaran terpenuhi. Evaluasi luaran tahap akhir di tahun pendanaan minimal status submit. Jadi Bapak Ibu ketika tahun lalu untuk laporan akhir minimal status submit pada jurnal internasional yang bereputasi. Karena di kompetitif itu semuanya target luarannya adalah jurnal internasional bereputasi. Lalu pelaporan akhir pelaksanaan, melaporkan opini pada laporan akhir, SPTJB, melakukan catatan harian mengisi, kemudian mengunggah video singkat profil penelitian durasi 2-3 menit. Nah, skema penelitian ditawarkan untuk kompetitif ini sama seperti tahun lalu, yaitu ada 5, Bapak Ibu. Ada penelitian padanan dalam negeri, penelitian padanan luar negeri, dan penelitian kerjasama dalam negeri, penelitian kerjasama luar negeri, dan penelitian fundamental. Nah, 5 skim ini akan dilaksanakan mudah-mudahan bisa segera, tergantung dari sarana tadi kita akan melaunching, LPPM melaunching versi 2025, Dasiku, dan bisa cepat, sehingga ini juga bisa cepat kita laksanakan. Nah, tim pengusul penelitian di sini adalah ketua peneliti yang punya NIDN dan memiliki Adisinta, overall minimal 300 untuk saintek dan 100 bidang sosum dan seni. Nah, di sini tolong diperhatikan Bapak Ibu, jadi minimal 300 untuk ketua,
dan 100 untuk seni. Tahun lalu masih ada yang belum memenuhi syarat ini, sehingga di sesi administrasi gugur. Kemudian anggota tim peneliti adalah dosen yang mempunyai NIDN, NIDK atau NUPTK, dan memiliki ID Sinta, dan salah satu anggotanya mempunyai skor overall Sinta minimal 300 untuk Saintek dan 100 untuk Sosum dan Seni. Nah, ini salah satu saja. Jadi kalau yang lainnya boleh bebas. Lalu mahasiswa memiliki NIM dan berstatus aktif PD Dikti, atau masyarakat umum yang memiliki nomor identitas NIK atau paspor yang dilihat dari KTP biasanya. Baik, kita masuk ke penelitian padanan dalam negeri. Jadi penelitian ini dikhususkan untuk dosen yang pada bidang tertentu yang tingkat kesiapterapan teknologi diutamakan 1-6. Jadi ini penelitian PPDN. Nah, kemudian padanan ini artinya nanti kita akan berkolaborasi dengan universitas lain, sehingga luarannya nanti adalah berupa 2 artikel jurnal bereputasi internasional, ya, ketua sebagai penulis pertama dan penulis anggota pada artikel yang diterbitkan oleh mitra. Jadi misalnya ULM berkolaborasi misalnya dengan Mula Warman, maka nanti yang Mula Warman juga akan publikasi di mana peneliti dari ULM sebagai anggota. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada yang padanan harus 2 artikel. Nah, publikasi jurnal terindeks di peringkat jurnal internasional, minimal Scopus Q4 atau WOS, syarat ketua peneliti sebagai penulis pertama. Nah, ini ada perubahan Bapak Ibu. Yang kemarin Q1 dan Q2, tapi sekarang kita ditetapkan untuk minimal Scopus Q4. Luaran wajib seminar internasional PPM yang diterapkan dalam proceeding dengan syarat peneliti sebagai penulis pertama. Dan dana yang diberikan itu maksimal 60 juta per tahun pelaksanaan penelitian. Nah, ini juga baru karena menyesuaikan ya Bapak Ibu, sehingga PPDN ini 60 juta. Kalau sebelumnya kalau tidak salah tahun lalu itu 70. Nah, ini kemudian syarat pengusul harus memiliki jabatan fungsional lektor sebagai ketua dan memiliki Sinta 300 dan 100 untuk Saintek. Ketua pengusul harus dari perguruan tinggi ULM, karena nanti kan sapit di Dasiku kalau bukan dosen ULM nanti tidak bisa akses. Nah, lalu ada juga anggota pengusul itu 1-2 orang. Jadi 1-2 orang ini artinya dengan ketua nanti 3 orang. Nah, salah satunya nanti harus memiliki memiliki syarat seperti ketua pengusul. Dengan salah satu anggota adalah dosen yang berasal dari ULM dan memenuhi persyaratan sebagai ketua. Dan melampirkan surat pernyataan kerjasama yang diketahui oleh pimpinan mitra pengusul dan berkontribusi dalam penelitian berupa dana penelitian in-cash minimal 50%. Artinya nanti kalau kita pendanaannya di sini 60, maka padanan kita minimal menyediakan dana 30 juta. Tapi bukan masuk ke kita. Mereka melaksanakan penelitian sendiri dengan komitmen mereka mengeluarkan 30 juta dengan mempunyai 2 luaran artikel. Dan ini ada di lampiran 5 formatnya. Jadi format sesuai dokumen proposal penelitian PPDN, disusun dalam bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, ditulis ringkas jelas sesuai dengan template yang nanti tertera di dalam panduan atau dalam Dasiku nanti setelah Bapak Ibu login, kemudian atau sama seperti yang tahun lalu. Nah, setelah PPDN ada PPLN, yaitu penelitian pendanaan luar negeri. Nah, di sini sama TKT yang diharapkan adalah 1-6 sesuai dengan bidang kepakaran Bapak Ibu sekalian. Nah, karena dia padanan, maka di sini juga diminta 2 artikel ilmiah jurnal bereputasi internasional. Dan sama juga ketua sebagai penulis pertama dan penulis anggota pada artikel yang diterbitkan mitra. Dan minimal juga berstatus Scopus Q4. Dan syarat ketua peneliti itu sebagai penulis pertama. Dan luaran wajib mengikuti seminar internasional PPM yang diterbitkan dalam proceeding dengan syarat ketua peneliti sebagai penulis pertama. Nah, dana yang diberikan adalah
70 juta yang berlaku untuk 1 tahun. Nah, berarti untuk padanan ini kalau nanti minimal 50% dari 70, maka 35 juta mitra akan menyediakan dana. Karena nanti ini adalah luar negeri, kursnya mungkin rupiah ya Bapak Ibu, entah nanti mau disediakan dalam bentuk dolar karena bisa kan berbahasa Inggris ya, surat pernyataan kerjasama dolar, pokoknya dikonversi ke rupiah dapatnya kurang lebih 35 juta. Jadi misalnya mau yen ataupun mau mata uang luar itu bisa nanti akan diakomodir begitu. Nah, syarat ketua juga sama, lektor. Jadi untuk semua pendanaan syaratnya juga lektor. Kemudian Sinta 300 dan Sentek 100. Ketua pengusul tetap dari ULM, anggota 1-2, dengan salah satu anggota juga dosen bersedia ULM dan memenuhi persyaratan sebagai ketua tim. Nah, misalnya satu orang di sini, kemudian 2 orangnya adalah anggota dari universitas luar yang Bapak Ibu melakukan kerjasama. Gitu. Jadi satunya di sana. Kemudian format usulan secara umum dokumen proposal penelitian harus disusun dengan bahasa Indonesia sesuai dengan kerangka pikir logis dan jelas sesuai dengan template yang disajikan. Oke, yang ketiga, kemudian ada penelitian kerjasama dalam negeri atau PKDN. Nah, kalau tadi padanan, ini kerjasama. Sama juga mencakup untuk TKT 1-6. Jadi penelitian untuk dosen yang sudah memiliki kepakaran pada bidangnya. Nah, namun penelitian ini mewajibkan 1 artikel jurnal bereputasi internasional dengan minimal Scopus Q4 atau WOS. Syarat ketua sebagai penulis pertama. Nah, ini sama juga bahwa luaran wajib mengikuti seminar internasional LPPM dengan proceeding dan syarat ketua peneliti sebagai penulis pertama. Dan pendanaannya adalah 50 juta. Kalau tahun lalu itu 60 juta. Berlaku untuk 1 tahun. Pendanaan maksimal ya, Bapak Ibu nanti akan dievaluasi lagi. Nah, syarat ketua maupun anggota juga sama, lektor, kemudian 100 Sinta untuk Sentek dan 100 untuk Soshum. Anggota 1-2 orang. Salah satu anggota adalah berasal dari perguruan tinggi ULM dan memiliki persyaratan sebagai ketua tim. Surat pernyataan kerjasama pada lampiran 5. Dan ini juga sesuai template, nanti bisa di-download ataupun sama seperti tahun sebelumnya. Kemudian tadi kerjasama dalam negeri, ini ada kerjasama luar negeri, sama ditujukan untuk dosen yang mempunyai kepakaran di bidangnya dengan TKT 1-6. Nah, di sini luaran wajib berupa 1 artikel jurnal bereputasi internasional, ini minimal Scopus dengan Q4, kemudian ketua peneliti sebagai penulis pertama. Dan luaran wajib itu mengikuti seminar internasional LPPM dengan diterbitkan pada proceeding sebagai penulis pertama. Dan ini pendanaannya 60 juta untuk PKLN. Yang berlaku untuk 1 tahun. Nah, ini sama juga syarat ketua dan anggotanya, lektor 100 dan 300 untuk Sinta, anggota 1-2. Kemudian melampirkan surat pernyataan dan template proposal itu sama seperti yang tahun lalu. Nah, yang terakhir ini adalah penelitian fundamental. Di sini target TKT-nya 1-3. Jadi nanti mohon Bapak Ibu mengajukan penelitian ini harus sesuai dengan TKT-nya ya. Jadi 1-9 kita hanya mengakomodir 1-6 apakah sesuai gitu. Kalau masih TKT 1-3 berarti kita di area yang penelitian fundamental. Nanti akan di cross check. 6 itu sudah terapan. Nah, luaran wajib ini berupa 1 artikel jurnal bereputasi minimal Scopus Q4 dan WOS. Dan syaratnya juga penulis pertama sebagai ketua. Kemudian wajib mengikuti seminar internasional PPM sebagai penulis pertama. Dan dana yang maksimal itu adalah 40 juta. Dan sama juga untuk 1 tahun. Nah, syarat anggota dan ketua juga sama minimal lektor, kemudian anggota 1-2 orang, salah satunya juga adalah dosen berasal dari perguruan tinggi ULM dan melampirkan surat pernyataan kerjasama jika ada.
Jadi kalau fundamental ini jika ada Bapak Ibu. Jadi syarat dokumen ataupun proposal ini sama dengan template sebelumnya nanti bisa di-download pada Dasiku. Nah, ini adalah timeline kegiatan. Timeline kegiatan untuk penelitian WLM 2005 ini masih tentatif Bapak Ibu, cuma kalau kita bisa menepati waktu yang sudah ini akan lebih baik lagi. Jadi hari ini adalah sosialisasi panduan, kemudian Dasiku versi 2025. Ini insya Allah pada Februari. Kemudian submit proposal 10-28 Februari. Penyamaan persepsi untuk reviewer 21 Februari. Seleksi penilaian 1-20 Maret. Pengumuman didanai 25 Maret. Revisi proposal 26-30 Maret. Kemudian SK penetapan hibah itu 1 April. Mudah-mudahan tahap 1 bisa cair 80% di April 2025. Dan pelaksanaan penelitian April sampai Desember. Kemudian laporan kemajuan itu di 15 September. Monef dan seminar. Monef internal, seminar internasional 10 Oktober. Pencairan dana tahap 2 di bulan November. Dan laporan akhir itu di 15 Desember. Nah, mungkin ini agak padat ya Bapak Ibu menjelang Ramadan, kemudian juga Idul Fitri, sehingga nanti mudah-mudahan bisa sesuai waktu dan kegiatan yang kita tentukan. Nah, jadi kalau kita sudah punya timeline, Bapak Ibu minimal untuk ini 10 Februari sampai 28 Februari, Bapak Ibu sudah berdiskusi dengan teamworknya, sesuduhan KBK-nya untuk bisa menyusun proposal yang mana untuk PDWM, mana untuk kompetitif, dan mungkin mana untuk DRTPM nanti di BIMA gitu. Baik, itu saja.